Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, di video yang terakhir, yang FOMC versus setup harta karun guys, yang saya entry itu ya di FOMC, ada beberapa komentar guys ya. Nah ini saya screenshot dua sebagai perwakilan ya. Teman-teman boleh pause dulu, dibaca pertanyaan dari teman-teman kita ini, kemudian jawaban saya bagaimana, dibaca dulu boleh ya. Oke sudah ya guys ya. Jadi banyak pertanyaan yang seperti ini ya. Ini saya ambil dua untuk perwakilan. Pertanyaan seperti ini itu berkaitan dengan sudut pandang guys ya. Jadi walaupun sudut pandang kita nanti berbeda, akan tetapi keputusan yang diambil akan sama jika kita memahaminya. Maka di video ini kita akan belajar mengenai sudut pandang guys. Dan ini mengarah ke advance ya, sehingga dari manapun sudut pandang kita, keputusannya itu akan tetap sama, mau buy atau sell gitu loh ya. Jadi sayang sih kalau teman-teman nontonnya di skip ya. Jadi tonton sampai akhir ya guys ya, dan boleh di like dulu. Oke, sebelum mulai saya mau lihatkan ini ya, dua komentar lagi yang ini. Nah ini bagus ya guys ya, dari Bang Muntun ya. Jadi komentar ini sudah saya screenshot, kemudian saya posting di tab komunitas guys ya. Saya kasih caption ini. Jadi Bang Muntun ini betul ya, Bang Muntun melihatnya itu dari atas guys. Makanya setupnya 2B. Kalau saya di video kan saya menyebutnya setup 1B gitu. Nah, dari manapun kita melihat market structure, kita akan menemukan keputusan yang sama guys. Nah itu hebatnya di sini, metode ini itu. Nah ini saat di postingannya yang saya posting itu, komentarnya Bang Muntun, Bang Mr. Crab ya. Nah ini baru sadar. Nah ya, Bang Mr. Crab baru sadar kalau Bang Kes itu ganteng banget. Salah. Oke, kita langsung ke chat ya. Belajar soal sudut pandang ya. Nah ini akan menjadi video yang sangat keren guys. Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Ini di M30 waktu itu saya entry di sini ya. Oke, kita ke H1 dulu ya. Seperti video entry saya memulainya dari H1 ya. Nah, ini jangan dihiraukan dulu ya guys ya. Ini apa namanya, orotan-orotan kita yang kemarin ya. Nah, waktu itu saya menganalisa ya, harga secara visual aja sudah kelihatan ya, turun ya, ini sempat ranging ya, kemudian naik kemudian turun. Nah berarti kan ini trennya turun gitu, secara visual sudah kelihatan ya. Low ini di break gitu, ini secara visual ya. Nanti kalau kita marking kita akan ketemu high low validnya di mana ya, tapi secara visual aja boleh kok ya. Oke, nah ketika ini turun, contoh posisi seperti ini ya. Nah, ketika ini turun, metode kita itu enak guys. Turun, tugasnya apa? Cari low valid, gitu aja. Ya. Nah, untuk memvalidkan swing high atau low, cari pullback terakhir sebagai apa? Batas inducement. Nah, di sini waktu itu saya ketemu ini ya. Oh ya, kita cek ya. Kemarin di broker saya kan ini sudah pullback ya. Nah, coba di trading view ini apakah sudah pullback juga. Ini ya saya pakai horizontal ya. Ini sudah magnet guys. Saya klik ya. Klik. Nah 3941 ya. Sekarang ini saya pindah. Nah 3942 ya. Jadi sudah pullback di candle bullish ini. Nah sama ya. Oke, ini saya hapus dulu. Di video entry saya marking ini sebagai low valid ya guys ya, karena sudah mengambil inducement. Nah enak guys ya, ini sudah standar baku gitu loh metode kita ini ya. Harga kelihatan visual turun ya, cari aja low validnya, ini batas inducementnya
gitu ya. Ini saya ganti dulu aja. Setelah kena ini menjadi low valid, kemudian saya turunkan time frame-nya waktu itu ya. Oke, sekarang kita cek di M30. Nah, ini guys. Berbicara soal sudut pandang yang berbeda, ya, saya kan sudah bilang ya guys ya waktu di video entry itu bahwa ini saya menganalisa dari titik yang paling bawah. Teman-teman pastinya ingat ya, banyak di video entry saya selalu mengatakan nggak usah geser ke sebelah kiri sampai jauh guys, nggak usah ya. Buka MT4, di zoom sedikit, geser kiri 1 layar 2 layar itu sudah cukup. Cari titik tertinggi atau terendahnya. Mulai dari situ itu nggak apa-apa kok ya. Cari pola struktur eksternal. Nah itu sudah yang paling enak guys. Nah kalau saya melihat dari bawah ini, artinya ini naik. Terus saya mencari bos terakhir ya untuk apa? Untuk kenaikannya gitu loh. Nah kenaikan ini itu hanyalah sebuah retracement guys dari struktur H1 yang sudah kita analisa di awal gitu. Saya gambarkan dulu, kita dapat bos di sini ya. Nah, waktu itu seperti ini kan ya. Ini turun, ambil inducementnya, ini menjadi bos. Nah, ini naik ya. Ada pola ini. Nah, pola ini itu setup 1A. Kemudian dia turun, pullback, setup 1B. Saya entry, nah kira-kira di sini ya. Nah, saya entry di sini guys. Ya. Dengan risk to reward 1:3 lebih sedikit ya waktu itu ya. Nah, kenapa kok saya TP hanya sekian? Karena dari kenaikan ini guys. Ya. Kalau turun itu kan mencari inducement. Nah, ini ya. Sebagai inducementnya. Ya. Kemudian saya marking ini kan. Jadi ini ada order block yang fresh gitu loh. Nah, langsung ya bereaksi ya gitu. Kenapa saya hanya mengambil TP di sini aja? Karena juga ada pertanyaan yang menanyakan hal itu ya guys ya. Nanti saya jawab ya. Kita lanjutkan dulu soal sudut pandang. Sudut pandang saya untuk sell di sini ya, itu berawal dari analisa titik paling bawah. Sehingga kenaikan ini saya cari pola external structure, ketemu bos di sini, sehingga di sini adalah setup reversalnya ya, setup satunya ya, gitu. 1 ABC, 2 ABC. 1 itu untuk pembalikan ya, 2 itu untuk follow trend. Nah, kalau yang dari Bang Muntun tadi itu melihatnya dari atas sini. Nah, boleh dari titik tertinggi sini. Ini turun. Saya zoom lagi ya. Nah, ini. Ya. Turun ya, naik sedikit kemudian turun lagi lebih dalam. Ya. Turunnya ini lebih dalam. Maka ini tren penurunan. Nah, kalau tren penurunan ya. Tadi kan kita marking ini ya, inducement H1 di sini ya. Coba dari perspektif M30, inducementnya di mana? Ayo kita belajar cari. Dari titik ini ya. Titik terendah ini naik sini. Nah, ini guys, pullbacknya. Berarti inducement untuk time frame M30 itu di sini. Nah, ini ya guys ya. Jadi ketika candle bullish ini lahir menyentuh titik ini guys, garis inducement ini valid. Tapi di H1-nya belum valid. Kenapa? Karena inducementnya di sini, di atas. Gitu. Ya. Jadi tolong ingat-ingat ini guys. Di setiap time frame itu mempunyai perspektif struktur sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ketika contoh ya, harga seperti ini ya. Nah, ini naik ke atas ini kena inducement yang M30, ini kan low valid ya.
Terus teman-teman pindah ke H1. Ya, pindah ke H1 itu belum nyentuh ini kan. Masih di sini kan. Lalu teman-teman anggap ini valid. Nah, itu salah. Nggak boleh. Ya. Setiap time frame memiliki struktur masing-masing gitu. Kita berpindah time frame itu guys, itu hanya untuk mencari dukungan data supaya analisa kita lebih tajam gitu loh. Makanya selalu saya ingatkan di kolom komentar ya, banyak sekali pertanyaan. Saya ingatkan bahwa cari dulu struktur acuan. Teman-teman pilih dulu time frame mana yang diambil untuk dijadikan struktur acuannya gitu loh. Ya. Oke. Lanjut ya. Setelah ini valid, candle bullish ini lahir ya. Kita cari entry point ya. Entry point di atas inducement ini. Ingat ya, kita sedang berada di perspektif M30 ya. Terdekat ini ya. Nah, ini ada entry point di sini, guys. Ini fresh ya. Coba lihat. Dia naik, break, kemudian dia turun lagi. Nah, ini orang-orang mengenalnya apa? False break, tipuan ya. Kayak gitu. Nah, kalau di H1 ini jadinya apa? Sweep inducement kan? Ya, gitu loh. Nah, dari sini yang ini kalau dari perspektif Abang Muntun tadi, ini adalah setup 2A. Dia turun, pullback, masuk ke zone 2A tadi, ada konfirmasi dia menjadi setup 2B. Gitu guys, ya. Jadi maaf Bang, bukannya setup 2B ya, kan mengikuti eksternal trendnya. Nah, ini juga betul. Jadi kalau Abang Muntun melihat dari atas, dia menyebutnya setup 2B. Tetap keputusannya sell di situ. Nah, saya supaya mempermudah analisa, saya melihat dari bawah. Nah, gini. Ini hanya soal kebiasaan aja, guys. Teman-teman latihan terus, tingkatkan jam terbangnya. Nanti pasti akan bisa melihat dari sudut pandang segala sisi gitu loh. Ya. Nah, sampai sini teman-teman saya harap bisa memahami ya sudut pandang ini ya. Jadi boleh teman-teman menganalisa dari atas, boleh dari bawah. Jadi kondisi sekarang biasnya sebenarnya apa Bang guys? Biasnya ya masih sell guys ya. Di sini high validnya ya. Nah, ini adalah batas trading range-nya high valid dan ini low valid ya. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini. High valid, low valid. Market harga sekarang sedang berada di trading range ini. Ini biasanya masih sell guys, masih turun gitu loh. Nah, apakah ini nanti akan menjadi high valid berikutnya? Di sini akan langsung bos? Bisa seperti itu. Tapi apakah bisa ini harga yang di sini nih masih naik sehingga ini gagal menjadi high valid karena ada yang lebih tinggi? Jawaban saya masih bisa. Kenapa? Karena di sebelah atas ini masih ada entry point gitu loh yang bisa diambil untuk melanjutkan tren ke bawahnya gitu loh. Nah, sekarang perhatikan ini guys. Ini nanti berkaitan dengan ini. Kenapa saya TP hanya sekian ya, ambil 1/3 ya. Nah, gini. Kita nggak akan pernah tahu guys ya, sebagai retail trader nggak akan pernah tahu apakah high valid berikutnya itu yang terbentuk hanya di equilibrium atau bisa sampai ke angka sakral berikutnya gitu. Saya sudah jelaskan berulang-ulang ya guys ya, bahwa tren itu ada 3 ya. Yang impulsif, jadi ketika low-nya ini sudah valid ya, dia valid itu di angka sakral yang bawah ini ya, seperempat bagian bawah lah ya. Kemudian dia lanjut bos. Ada seperti itu. Ada yang sampai equilibrium, kemudian dia lanjut bos. Tapi ada lagi yang
dia naik sampai di ekstrim ya, di angka sakral paling atas, dia melanjutkan BOS-nya dari situ. Dia turun lagi, kemudian baru BOS. Nah, ada 3 macam tren seperti itu. Tapi yang pasti kalau posisinya seperti ini, biasnya masih sell gitu loh guys. Ya. Dan ini juga salah satu alasan saya kenapa saya hanya ambil 3R gitu loh. 3R itu sudah besar guys, ya. Jadi kalau teman-teman pakai metode ini, konsisten ambil 2R sampai 3R saja guys. Itu balance-nya cepat naik guys. Yakin saya. Jadi nggak perlu ini ya, apa namanya, nunggu sampai BOS. Bang, kita kan juga nggak tahu. Kalau misalkan kita entry yang di sini, kan abang guys dapat 3R. Nah, kalau saya TP di low valid ini untuk menjadi BOS, saya kan bisa dapat 1/6 lebih bang guys. Dan kita nggak tahu, siapa tahu ini turun ini langsung drastis, langsung BOS. Nah, itu guys masalahnya. Kita nggak akan pernah tahu. Nah, kenapa saya stop cukup sampai di sini? Ya, karena ini ada OB yang bisa bereaksi gitu loh. OB-nya memenuhi syarat OB terkuat di bumi. Sebentar, coba saya lihat. Nah, iya, ini OB terkuat di bumi, guys. Ya, jadi jangan macam-macam. Gitu. Nah, di sini harga bereaksi. Sudah cukup saya ambil dulu TP saya. Kalaupun ya, guys ya. Gini. Kalaupun ini impulsif banget ya, langsung harga drop, langsung berhasil BOS di sini. Saya nggak masalah kok guys, ya. Walaupun profit saya hanya 3R, nggak masalah. Kenapa? Karena nanti saya bisa bidik, ini kan turun ya, bidik lagi 1A, 1B, dan urutannya. Nah itu loh guys, ya. Coba kita cari kondisi di mana waktu mau menjadi BOS itu langsung impulsif guys. Coba ya sebentar ya. Nah ini guys, ya. Ini kelihatan ini. Ini ya guys ya. Ini kan inducement ya. Naik. Kena inducement, ini valid. Cari entry point. Nah, sampai di sini ya. Ini naik ya. Kena apa namanya? Yang kita sudah bahas ya. Karena ini entry point-nya besar, kita cari equilibrium-nya ya di sini. Nah, ini turun ya. Langsung BOS guys. Coba. Nah, ini langsung body break guys. Langsung BOS. Jadi nggak magak ya. Turun kemudian naik dulu. Nah, nggak seperti itu. Turun langsung BOS gitu. Nah, ini juga. Ini ya, dari sini ya. Naik kena inducement ini ya. Kelihatan ya guys ya. Ini naik ya, kena inducement ini. Naik sampai ini ya. Ada entry point ya. Kena entry point, OB terkuat di bumi, langsung drop guys. Ya, coba perhatikan. Langsung body break ya, gitu. Nah, ini kalau kita dapat seperti ini ya enak guys. Ya. Nah, untuk jadi BOS 1/6 lebih. Jadi metode ini itu risk to reward-nya itu besar guys. Ya, sangat besar. Nah, nanti teman-teman pokoknya latihan aja terus ya. Teman-teman akan rasakan bagaimana rasanya setelah menggunakan metode yang keren ini. Gitu guys, ya. Nah, ada beberapa komentar juga ya dari saya lupa namanya ya. Bang siapa, Bang Yukio kalau nggak salah, atau ada juga dari yang lain ya. Nanti coba saya tampilkan kenapa kok saya TP-nya di situ gitu loh. Nah, teman-teman TP-nya di sini. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti teman-teman seiring berjalannya waktu pengalamannya akan dapat gitu loh. Nah, saya bisa ini ya, apa namanya? Sangat merekomendasikan. Ini juga saya terinspirasi juga dari Pak Tito ya, bahwa risk to reward 1/2 saja ya, tapi win rate kamu 60% ya, itu sudah istimewa guys ya, itu sudah sangat profitable. Nah, metode kita ini risk to rewardnya besar. Nah, kalau saya konsisten ambil 1/3 saja ya, dan itu cepat TP ya, itu
enak guys, rasanya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu loh. Oke, saya recap sedikit ya guys ya. Jadi yang pertama untuk soal sudut pandang ya, teman-teman boleh melihat dari atas atau dari bawah itu boleh. Tapi yang pasti teman-teman harus tahu dulu bias trennya itu kemana. Ya, kita kan sudah tahu nih bias trennya ke bawah. Nah, untuk memulai analisa saat mau entry, terserah teman-teman boleh dari bawah atau dari atas gitu. Yang penting tahu ini gambaran besarnya dulu. Oh, ini trennya sedang turun. Berarti kalau harga naik ke atas itu hanyalah retracement gitu. Dari sudut pandang manapun dengan metode ini nanti keputusan kita akan sama kok. Akan sell di sini. Ya, ketika harga di sini tuh kita akan sell gitu. Oke, itu soal sudut pandang ya. Nah, soal saya hanya cari 3R di sini. Yang pertama, 3R itu sudah cukup ya buat saya. Dan di sini juga ada OB terkuat di bumi yang harga bisa bereaksi. Ditambah lagi, ini guys, penting guys. Ditambah lagi, ini masih ada entry point di ekstrim gitu loh. Jadi kita nggak akan tahu. Bisa saja dari sini ya, OB terkuat di bumi ini masih naik ke atas gitu loh. Untuk mencari entry point yang masih ada di atasnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya ambil TP yang apa? Realistis gitu loh. Yang istilahnya 99% pasti gitu loh guys. Ya. Dan ternyata benar di sini industrinya kena, ada OB terkuat, dia bergejolak di sini. Nah, bingung kan? Intinya secara garis besar ini biasnya masih sell. Kita ada trading range di sini. Ya, high valid, low valid. Jika nanti harga ini naik sampai ngebreak ini, ya sudah, kita fokus untuk cari buy-nya gitu loh. Karena biasnya sudah berubah, sudah ada real chalk gitu. Oke, saya harap video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman ya. Bisa membantu teman-teman semakin memahami metode yang sedang kita pelajari ini ya guys ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.